Pidato Anies Baswedan dilaporkan ke polisi oleh relawan Ganjar Pranowo. Wah, ini cukup lucu juga ya. Masih aja ada orang yang mengekang kebebasan berpendapat gitu. Jadi memang ini tentu menandakan bahwa sebagian orang belum dewasa dalam berpolitik, dan ini tentu bumerang bagi Ganjar Pranowo sendiri, karena yang melaporkan pidato Anies ini adalah relawan pendukung Ganjar Pranowo. Dari pihak Anies mengatakan bahwa di masa pemerintahan Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies tidak pernah melaporkan kritik-kritik yang ditujukan kepada dirinya. Itu karena Anies menghargai kebebasan pendapat dan demokratis. Kita bacakan sebuah berita dari KBA News. Pidato Anies Baswedan soal perbandingan pembangunan jalan era Presiden SBY dan Jokowi pada Milad PKS ke-21 dilaporkan oleh relawan Ganjar Pranowo ke Bareskrim Mabes Polri. Anies menanggapinya dengan santai. Anies secara diplomatis dengan memberikan contoh saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Selama saya tugas di Jakarta, kita menerima semua kritik dan masukan, katanya menjawab pertanyaan awak media di sela kunjungannya di Pondok Pesantren Darul Mutakim Turen, Malang, Jawa Timur pada Rabu 24 Mei 2023. Alumni UGM sekaligus lulusan S2 dan S3 di Amerika Serikat ini mengungkapkan apa yang disampaikan masyarakat tentang Jakarta, bahkan terhadap dirinya, dianggapnya sebagai bagian dari demokrasi. Selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, kita tidak pernah melaporkan pihak yang mengkritik, bahkan memfitnah Anies sendiri. Kita tidak pernah melaporkan itu. Kita menunjukkan bahwa kita terbuka dan demokratis. Sampaikan pendapat dengan kebebasan, mengungkapkan pikiran itu dilindungi undang-undang, jelasnya. Seperti diketahui, relawan Ganjar Pranowo melaporkan isi pidato Anies Baswedan ke polisi soal capaian perbandingan pembangunan jalan yang dilakukan selama masa pemerintahan SBY dengan Jokowi. Penyidik Mabes Polri menolak laporan tersebut. Pada Milad PKS ke-21, Anies menyebut pembangunan jalan nasional non-tol, jalan tidak berbayar, era SBY lebih panjang dibandingkan Jokowi. Untuk jalan tol, Anies menyebut era Jokowi membangun jalan tol sepanjang 1.569 km. Dari total jalan tol saat ini 2.499 km. Kemudian Anies menyebut era Jokowi masih malah kalah dengan SBY dalam hal pembangunan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya. Era SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat. Anies mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional selama era Jokowi hanya sekitar 500 km jalan nasional yang terbangun, sedangkan era SBY selama 10 tahun sepanjang 11.800 km atau 20 kali lipat. Jadi isi pidato Anies ini kan mengutip sebuah media online, media Kata Data. Jadi media ini spesialis untuk memberitakan dan mempublis data. Tentu dari redaksi dari Kata Data ini sudah melakukan riset dengan secara seksama. Jadi Anies hanya mengutip saja dan menjelaskan apa yang ditampilkan oleh media Kata Data ini. Nah, relawan Ganjar melaporkan Anies. Ini tentu satu sikap yang lucu-lucu dan
ditertawakan oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat kalangan intelek dan akademik ya. Nah, ini juga tentu menjadi bumerang juga buat Ganjar Pranowo, karena ini adalah cara-cara yang bisa dibilang otoriter, jadi mengekang, menyumbat, membungkam kebebasan berpendapat yang berbasis data. Jadi lagi-lagi Anies berbasis data yang dia kutip dari media spesialis data, yaitu Kata Data. Jadi kondisi negeri ini memang belakangan ini demokrasi itu diteror atau dibungkam. Jadi rakyat itu akhirnya takut berbicara karena ada ulah sekelompok orang yang melaporkan itu. Namun hari ini di masa senja kekuasaan pemerintahan Jokowi, terlihat rakyat sudah tidak takut lagi dan melawan dan menantang, karena rakyat Indonesia itu memang pada dasarnya punya semangat perlawanan, karena ini sudah turun-temurun dan terbukti Indonesia melawan dan mencapai kemerdekaannya. Zaman kolonialisme, zaman penjajahan Belanda dan Jepang, rakyat Indonesia juga dibungkam seperti ini. Jadi tidak boleh sembarang berpendapat, itu akan ditangkap oleh kolonial Belanda dan Jepang saat itu. Dan kemudian para intelektual Indonesia yang menggagas bangsa ini atau founding fathers kemudian melakukan perlawanan. Mereka membuat koran, berpendapat, membuat diskusi dan pidato-pidato politik. Bagaimana Cokro Aminoto menggagas pidato-pidato politiknya yang kemudian mentransformasikan itu kepada murid-muridnya, salah satunya Soekarno dan atau juga Buya Hamka, ada juga tokoh-tokoh lainnya di situ ya, seperti ada Mas Marco, apalagi banyak sekali murid-murid Cokro Aminoto yang kemudian berpendapat dan mengajak masyarakat Indonesia untuk membentuk pemerintahan sendiri atau berdikari atau Zelbesturk, atau orang bilang merdeka lah. Jadi pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat itu cara-cara kolonial, cara-cara penjajah yang tidak boleh lagi dipraktekkan di Republik Indonesia sendiri, karena kebebasan berpendapat apalagi berbasis data itu diatur, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu. Oke teman-teman, sekian dulu saya membahasnya, Anda menafsirkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam damai Indonesiaku.